Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Susilawati, mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010301145. Nah, saat ini saya sedang berada di semester 6. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait tentang hipertensi. Nah, untuk klasifikasi terkait materi hipertensi yang akan saya bahas, yang pertama itu ada beberapa poin yang akan kita bahas ya nantinya. Yang pertama itu terkait tentang definisi dari hipertensi, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi atau jenis-jenis dari hipertensi, kemudian dampak dari hipertensi, selanjutnya yaitu faktor resiko hipertensi, kemudian yaitu cara mengatasi atau preventif dari hipertensi, kemudian terkait tentang diet hipertensi atau makanan-makanan yang boleh dimakan oleh penderita hipertensi, kemudian makanan-makanan yang tidak boleh dimakan atau makanan yang harus dihindari. Nah, tentunya untuk materi yang akan saya bahas ini tentu saya ambil dari referensi yang terpercaya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait tentang pengertian dari hipertensi. Nah, menurut WHO atau World Health Organization, di mana pendapat WHO ini sejalan atau selinier dengan pendapat Perhimpunan Dokter Kardiovaskuler Indonesia, di mana pendapat dari kedua perhimpunan ini yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana terjadinya penekanan tekanan darah, yaitu sistolnya berada di angka sama atau lebih dari 140 mmHg, sedangkan diastol yaitu berada di angka lebih atau sama dengan 90 mmHg. Nah, kemudian menurut dari sumber lain, di mana saya ambil dari jurnal terkait tentang hypertension, yang dimana merupakan pendapat dari Musakar and Jafar pada tahun 2021, mereka mengemukakan bahwa hipertensi adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah, di mana hiper artinya kenaikan atau peningkatan dan tension artinya tekanan atau tegangan. Jadi jika dikonkludekan, hipertensi artinya suatu kondisi atau gangguan pada sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah berada di atas batas normal, di mana batas normal tersebut sudah diklasifikasikan oleh WHO. Lanjut menuju klasifikasi atau jenis-jenis dari hipertensi. Dan menurut Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia pada tahun 2019, ada 7 klasifikasi hipertensi, yaitu ada optimal, normal cenderung tinggi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, hipertensi derajat 3, dan hipertensi sistolik terisolasi. Nah, dikatakan derajat-derajatnya itu nanti saya tampilkan di gambar berikut. Nah, untuk derajat hipertensi itu ada 3 ya, yaitu ada derajat 1, hipertensi derajat 2, dan hipertensi derajat 3. Nah, hipertensi derajat 1 yaitu berada di range tekanan darah sistolnya yaitu 140-159, dan untuk diastolnya yaitu berada di range 90-99 mmHg. Kemudian hipertensi derajat 2, range sistol berada di 160-179 mmHg, sedangkan diastol berada di 100-109 mmHg. Kemudian hipertensi derajat 3 yaitu tekanan darah sistol berada di range lebih atau sama dengan 180 mmHg, dan diastol berada di range lebih atau sama dengan 110. Nah, kita lanjut menuju dampak dari hipertensi. Nah, menurut Septi Fandinata dan kawan-kawan, yang dimana setelah dilakukan penelitian pada tahun 2020, nah penelitian yang dilakukan yaitu tentang manajemen terapi pada penyakit degeneratif dan hipertensi. Penyakit degeneratif yang dimaksud yaitu diabetes mellitus dan hipertensi, di mana didapatkan ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu payah jantung. Payah jantung yaitu kondisi di mana jantung sudah tidak mampu lagi memompa darah menuju seluruh tubuh. Kondisi ini diakibatkan karena adanya problematik pada otot jantung dan problematik yang ada pada kelistrikan jantung. Kemudian dampak yang kedua yaitu stroke. Nah, ketika kita mengalami hipertensi atau tekanan darah yang tinggi,
Otomatis nanti tekanan darah yang tinggi tersebut, pacu darah yang tinggi tersebut akan menyebabkan pembuluh darah pecah karena memang terlalu deras dari aliran darah tersebut. Akibatnya jika terjadi pembuluh darah di bagian otak, maka akan mengakibatkan stroke atau terjadinya penumpukan darah yang ada di otak, dan hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya stroke. Kemudian dampak selanjutnya yaitu kerusakan ginjal. Nah, ketika terjadi hipertensi, maka ada pembuluh darah yang akan menyempit dan ada pembuluh darah yang melebar. Jadi pembuluh darah tersebut tidak normal, yaitu terjadi penyempitan. Nah, di mana penyempitan dari pembuluh darah ini akan menyebabkan ginjal yang harusnya memfiltrasi kotoran-kotoran ataupun zat-zat sisa yang harusnya dibuang, tetapi karena adanya penyempitan pembuluh darah akibat hipertensi tersebut, ginjal tidak mampu menyaring kotoran-kotoran tersebut atau zat-zat sisa tersebut, sehingga zat-zat sisa tersebut nantinya akan dibuang kembali menuju darah, dan artinya harusnya yang dibuang tetapi tetap tinggal itu akan menjadi racun bagi tubuh kita sendiri. Kemudian kerusakan atau dampak selanjutnya yaitu kerusakan pada penglihatan. Nah, apabila terjadi pecahnya atau rusaknya pembuluh darah pada bagian mata, maka akan menjadi penglihatan kita akan rusak atau bahkan kehilangan penglihatan ataupun menjadi penglihatan menjadi kabur. Nah, dampak hipertensi itu terjadi pada tubuh baik langsung maupun tidak langsung. Dampaknya tersebut dapat mengganggu keefektifan atau kualitas hidup, bahkan dampak terburuknya itu bisa menjadi kematian. Kita lanjut menuju faktor risiko terjadinya hipertensi. Nah, menurut e-Journal Medica Udayana volume 4 nomor 3 pada tahun 2018 dikatakan bahwa ada beberapa faktor risiko terjadinya hipertensi, yaitu ada faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama yaitu jenis kelamin, di mana jenis kelamin perempuan akan lebih tinggi prevalensi terjadi hipertensi dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena faktor hormon, karena faktor psikososial, perempuan jauh cenderung lebih mudah marah daripada laki-laki, dan lain-lain. Nah, kemudian usia, di mana usia lebih tua atau semakin usia bertambah maka semakin beresiko terkena hipertensi. Kemudian genetik, kemudian faktor yang dapat diubah yaitu seperti kegemukan, psikososial dan stres, kemudian merokok, tingkat olahraga, konsumsi alkohol yang berlebihan, konsumsi garam yang berlebihan, dan hiperlipidemia. Nah, untuk menghindari hipertensi atau mencegah hipertensi, tentu kita lihat dari faktor resikonya ya. Faktor resiko yang dapat diubah yaitu bagaimana cara kita agar kita jauh menghindari atau jangan melakukan faktor resiko tersebut. Apa aja itu? Yang pertama yaitu kita jangan mengkonsumsi garam yang berlebihan ya. Setidaknya kita mengkonsumsi garam tersebut yaitu 1 sendok teh per hari. Dan selanjutnya yaitu senantiasa melakukan aktivitas fisik, setidaknya aktivitas fisik yang bagus yaitu aerobik seperti bersepeda atau jogging, dan dimana kita lakukan setidaknya 30 menit per hari. Kemudian kita harus senantiasa menjaga berat badan ideal. Kemudian jangan merokok dan jauhi asap rokok. Jangan minum minuman beralkohol, dan kelola stress management. Jangan terlalu banyak pikiran, jangan lupa kontrol stres, kontrol emosi, dan senantiasa melakukan breathing exercise. Manfaat breathing exercise ini banyak, selain untuk mengelola stres, juga bagus untuk proses metabolisme semua aktivitas yang ada di dalam tubuh. Nah, selain untuk menghindari faktor risiko tersebut, nah jika sudah terlanjur terkena hipertensi, nah kita perlu melakukan pola diet hipertensi. Nah, apa sih yang harus kita lakukan di dalam pola diet ini? Kita harus tahu apa sih makanan-makanan yang boleh kita makan dan makanan-makanan yang tidak boleh kita makan. Nah, yang pertama yaitu kita menuju ke makanan yang jadi pantangan atau yang seharusnya tidak kita makan atau dikurangin.
Yang pertama yaitu konsumsi garam. Kurangi konsumsi garam. Menurut American Heart Organization, yang dikatakan bahwa konsumsi garam yang harus dimakan untuk penderita hipertensi yaitu maksimal 1 sendok teh per hari. Kemudian selain mengurangi garam, kita juga harus mengurangi lemak. Nah, untuk lemak ini maksimalnya yaitu 30% dari jumlah kalori yang kita makan. Jadi lemak jangan sampai nggak makan sama sekali ya, karena memang lemak ini juga dibutuhkan untuk menjaga organ tetap bekerja dan berfungsi dengan baik. Tapi maksimal 30% dari jumlah kalori yang kita konsumsi. Nah, menurut Cleveland Clinic pada tahun 2021 terkait tentang hypertension and nutrition, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dimakan atau dihindari oleh penderita hipertensi. Yang pertama yaitu makanan yang diolah menggunakan garam natrium seperti biskuit, cracker, dan makanan keripik yang cemilan asing. Nah, dimana selain untuk meningkatkan tekanan darah atau hipertensi, makanan ini juga mampu sebagai pemicu terjadinya kanker. Selain itu, makanan yang tidak boleh dikonsumsi bagi hipertensi atau dibatasi yaitu makanan yang berada di dalam kemasan, seperti sosis yang ada di dalam kemasan, kornet, asinan, kemudian buah-buahan yang ada di dalam kemasan, sayur-sayuran yang ada di dalam kemasan, dan lain-lain tersebut. Nah, hal tersebut mampu meningkatkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya yaitu makanan yang diawetkan. Makanan yang diawetkan misalnya seperti dendeng, kemudian ikan asin, kemudian ebi atau udang kering, kemudian abon, telur asin, dan lain-lain tersebut. Hal tersebut mampu kaya akan natrium, ya garam natrium, dan mampu meningkatkan tekanan darah. Makanan yang harus dihindari selanjutnya yaitu seperti susu full cream, mentega, margarin, keju, mayones, dan lain-lain. Selain itu ada lemak hewani yang mampu meningkatkan kolesterol atau meninggikan kolesterol seperti daging merah, mulai dari daging sapi, daging kambing, kuning telur, kulit ayam, dan lain-lain, di mana makanan tersebut mengandung lemak jenuh yang mampu memperparah hipertensi. Selanjutnya yaitu hindari penyedap makanan yang mengandung banyak natrium seperti MSG, micin, kecap, sos tomat, sos sambal, tauco, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu hindari alkohol. Jangan konsumsi alkohol karena alkohol dapat memperkecil dinding arteri, di mana kecilnya dinding arteri akan mempercepat arus darah dan nantinya akan meningkatkan tekanan darah. Selain itu juga hindari merokok karena itu dapat meningkatkan hipertensi. Nah, itu untuk jenis makanan-makanan pola diet atau pantangan dari hipertensi. Kita lanjut menuju makanan yang boleh atau bagus dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Makanan yang bagus dikonsumsi oleh penderita hipertensi yang pertama yaitu buah sitrus. Kenapa? Karena di dalam buah sitrus ini terdapat asam sitrat dan flavonoid yang ada di dalamnya. Nah, menurut National Institute of Health, yang dimana mereka melakukan penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2021, di mana hasil dari buah sitrus ini bagus untuk mengkombinasikan secara signifikan untuk menurunkan tekanan darah sistol bagi penderita hipertensi. Nah, contoh buah-buahan yang mengandung buah sitrus yaitu buah lemon, buah jeruk bali, jeruk biasa, dan lain sebagainya itu mengandung sitrat dan flavonoid yang mampu menurunkan tekanan darah. Makanan selanjutnya yaitu buah beri. Nah, menurut American Journal of Clinical Nutrition, di mana mereka melakukan penelitian, yaitu ada 34.000 orang penderita hipertensi. Nah, yang diteliti ternyata mereka yang memakan buah beri
yang dimana di dalam buah beri tersebut ada senyawa yang namanya antocianin, yang dimana banyaknya antocianin ini mampu menurunkan tekanan darah mereka. Contoh-contoh buah berinya yaitu seperti blueberry, raspberry, strawberry, cloudberry, chocoberry, yellowberry, dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau di Indonesia yang familiar yaitu ada strawberry ya. Nah, strawberry ini mampu untuk menurunkan tekanan darah karena mengandung antocianin yang tinggi ya, dimana antocianin ini mampu menurunkan tekanan darah sistol pada penderita hipertensi. Nah, selanjutnya makanan yang bagus dikonsumsi oleh penderita hipertensi menurut American Heart Association yaitu makanan yang tinggi akan potensium atau potasium. Nah, di mana makanan yang mengandung potasium ini akan mengurangi tingkat natrium dan akan mengurangi ketegangan yang ada di dalam dinding arteri yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, di mana menurut penelitian dari American Heart Association ini, di mana orang dewasa itu setidaknya harus memakan 4.700 mg potasium dalam per hari. Nah, di mana untuk jenis-jenis makanan yang mengandung potasium ini yaitu ada alpukat, melon, and lemon, kemudian sejenis ikan pacak, jamur, ubi jalar, tomat, tuna, dan kacang polong. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari mungkin dalam pembuatan video ini masih banyak sekali kekurangan, mulai dari penyampaian materi maupun isi materi yang saya sampaikan. Oleh sebab itu, saya mohon untuk kritik dan saran yang mendukung. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.